Ku rangkai mawar yang harum merbak, lambang kasihku padamu Bunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Salam engkau Bunda tak bercela, yang dipercaya mengandung putra. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Diberkatilah engkau Bundaku di tengah para wanita semua. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Unbuah rahimmu diagungkan dan ditinggikan sebagai Tuhan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Salpe, selamat malam para sahabat media sosial Komsos Paroki Santo Antonius Padua Hayamuruk Medan. Dan selamat bertemu kembali di podcast kita pada malam hari ini. Seperti kami sampaikan sebelumnya, pada bulan Oktober ini akan kita laksanakan 2 kali podcast, yaitu yang pertama membahas tentang Santo Fransiskus Assisi yang sudah berlangsung bersama Pastor Fiorensius Sipayung. Dan yang kedua, saat ini kita akan membahas tentang Bulan Rosario Cinta Maria yang Hidup. Para sahabat media sosial Komsos Paroki Hayamuruk, podcast kita malam ini akan menjadi tempat kita merenungkan kekayaan iman Katolik dalam terang kasih Bunda Maria. Bukan begitu, Maria? Ya, betul, Sister. Nah, kok jadi Maria, Maria Natalia? Kan bulan Maria. Maria Semua Natalia. jadi Maria. Ya, gimana Nat? Iya, betul, Sister. Puji Tuhan, bulan Oktober ini kita masuk dalam momen yang sangat istimewa, khususnya bulan Rosario ini. Ya, di episode ini kita akan menggali sejarah Rosario, makna devosi kepada Bunda Maria, dan bagaimana menghidupinya di zaman sekarang. Zaman sekarang ini penuh dengan tantangan khususnya bagi kaum muda, sehingga apakah masih banyak yang melakukan Rosario zaman sekarang ini. Dan mungkin beberapa hal terkait dengan Rosario ini akan kita kupas tuntas ya, Sister, bersama. Dan kita tidak sendiri. Iya dong. Oh, kita tidak berdua. Tapi bertiga. Ya, Kita betul. senang sekali kita kedatangan tamu istimewa, seorang pastor Kapusin tentunya. Sekarang masih pastor Kapusin. Mungkin nanti berikutnya bukan pastor yang nanti akan jadi Jauh yang dari- akan kita undang nanti mungkin juga pastor-pastor lain. Tapi ini untuk kali kedua ya. Yang Kemarin ahli, Pastor ya, Tio ahli juga. Rosario. Jadi pastor yang masih sangat muda,
Energik kan kelihatan dari wajahnya juga. Ah. Dan saya yakin pasti juga saleh dan berdevosi kepada Bunda Maria. Siapa lagi kalau bukan Pastor Ari Saragi OFM Kapus. Dadah Pastor. Selamat datang Pastor di acara podcast kita malam ini. Mungkin bisa sedikit Pastor memperkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak. Pertama-tama kita sapa dulu Pace Bene. Woi. Pace. Ini salam khas Bene. Kapus ini ya. Salam khas Fransiskan ya. Oh persisnya. Fransiskan ya. Kalau Fransiskan. kami salam Imago. Salam Imagode gitu ya. Oke, Pace Bene untuk semua saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini. Senang sekali bisa hadir dalam kesempatan ini. Apalagi tadi ada kampanye dari suster mengatakan bahwa sangat energik. Mudah-mudahan ya suster ya. Juga Kelihatan dikatakan Pastor. saleh dan berdevosi pada Maria. Amin. Kalau itu memang harus jadi perjuangan ya. Iya. Dan kita nanti cerita-cerita tentang pengalaman tentang itu. Mungkin Hari ini. bisa Pastor di mana sekarang bertugas, di mana komunitasnya. Siapa tahu teman-teman sahabat-sahabat media sosial nanti ada yang kenal. oh, iya. Oh, ternyata dekat rumahku. Rupanya Oke. Iya, kami memang sangat senang kalau dikenal, apalagi jadi terkenal. Karena apa? Karena saya melayani itu di karya kategorial Kapusin, yaitu PT Bina Media Perintis yang mengelola penerbitan, percetakan, toko rohani, dan sewa jasa lainnya. Maka seperti saya katakan tadi, butuh untuk dikenal. Maka saya senang salah satunya lewat podcast ini. Iya. Karena dengan ini nanti kita bisa saling berbagi, sharing iman, Iya. juga pastinya saling memperkenalkan diri, termasuk Bina Media embel-embelnya. Iya, termasuk fotokopi ya betul. Semuanya ada. Kami Semuanya kami ada. agak curi-curi dari Misteri Oi. Bina Media ini ada, itu ada sambil promosi. Belanja rosario bisa ya Mas? Rosari barang rohani semua. Oke, daripada ngawur-ngawur kita panjang lebar, langsung aja kita ya. Iya betul. Jadi memang benar kita terima kasih Pastor dari Bina Media ya yang beralamat di Setiabudi ya Pastor. Setia Budi samping Unika, tetangga Unika, Iya. halo Unika. Ya. Betul sekali. Jadi untuk pada kesempatan ini Pastor mungkin kita mulai dari sejarah dan asal usul dua rosario seperti itu ya. Dan yang menjadi pertanyaan kita, apa sih sebenarnya rosario itu dan bagaimana sejarahnya rosario ini menurut Pastor? Oke, kita lihat dari akar katanya dulu ya. Mm-mm. Tentu saya yakin sudah banyak yang tahu itu. Rosario, rosa bunga mawar. Mm-mm. Jadi Betul. rosario itu sangat terkait dengan bunga mawar. Karena rosario itu diyakini oleh orang Katolik sebagai ya kumpulan bunga mawar yang dipersembahkan kepada Maria. Bahkan kalau disebut dari akar katanya tadi, rosarium itu adalah taman mawar. Jadi rosario itu ibarat taman mawar yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Dan kita sama-sama tahu dalam sejarah gereja, Maria itu identik dengan bunga mawar. Nanti kita lihat nanti bagaimana yang kita tahu tentang sejarah bunga mawar terkait dengan Maria. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat ya di media sosial atau di surat kabar kalau ada membuat inisial orang, dia dijambret oleh di tengah jalan oleh begal, sebut saja namanya Rosa. Sering Rosa dibuat. Tetapi Rosa itu jauh lebih terhormat dari sekedar inisial tadi itu terkait dengan Bunda Maria, bunga mawar. Pastor tadi ya Pastor bahwa terkait dengan ros gitu ya bunga mawarnya. Kira-kira Pastor apa sih yang menjadi dasar khususnya nih di bulan Oktober nih? Kira-kira kenapa kita bulan Oktober itu menjadi bulan Rosario gitu? Sejarahnya gimana sih menurut Pastor gitu? Baik, yang saya tahu sebenarnya sejarah Rosario ini ada berbagai versi. Ada yang mengatakan berasal dari kalangan umat-umat sederhana, para raib yang sederhana. Ada juga yang mengatakan bahwa
doa rosario ini adalah doa yang diajarkan atau diberikan oleh Bunda Maria kepada Santo Dominikus. Jadi ada beberapa versi cerita tentang doa rosario ini. Tetapi entah manapun versinya, sama-sama membuat kita terkagum. Misalnya saja tadi tentang dari tradisi Santo Dominikus itu, dikatakan bahwa sekali waktu Bunda Maria itu menampakkan diri kepada Santo Dominikus. Santo Dominikus ini seorang santo yang cukup besar juga dalam gereja kita, sahabat dari Fransiskus Assisi, seorang pengkhotbah yang ulung dan sangat dekat dengan Bunda Maria. Maka sekali waktu dalam satu momen yang sangat berharga, Bunda Maria dikatakan menampakkan diri kepadanya dan memberinya doa rosario. Bahkan dikatakan lagi dalam pengajarannya, itu disebut sebagai senjata rohani melawan dosa dan bid'ah. Nah, itu satu versi tentang sejarah dari awal mula doa rosario. Kayak aku sendiri nih ya Pastor ya, pengalaman nih ya. Bulan rosario kayak di bulan ini belum ada memberi bunga gitu kepada Bunda Maria gitu. Jadi belum pernah juga nih memasukkan setangkai bunga mawar kepada Bunda Maria gitu. Jadi kenapa orang-orang selalu identik dengan bunga mawar di bulan rosario gitu ya Pastor? Bunga mawar yang pastilah dalam maksud ini bunga mawarnya yang disebutkan pertama-tama bukan terutama fisik mawar itu, tapi dalam pengertian doa rosario ialah doa kita itulah menjadi ibarat bunga mawar yang dipersembahkan kepada Maria. Bahkan dalam tradisi kita disebutkan gini, kalau kita selesai satu doa rosario, itu ibarat memberikan satu mahkota mawar kepada Bunda Maria. Pengalaman Natalia pasti kalau dikasih satu kuntum bunga pun kan sudah berbunga-bunga hatinya ya. Kelepak-kelepak gitu ya. Apalagi kalau dikasih satu mahkota. Iya betul bunga. ya. Betul. Wanita mana yang tak terkelepak-kelepak dengan menyala langsung ya. Menyala. Dan itu Berbunga-bunga pasti gitu. ketika kita mempersembahkan satu dekade rosario itu kepada Bunda Maria, satu peristiwa itu pasti Maria sangat senang karena dia merasa menerima kuntum-kuntum mawar. Nah, terkait dengan mawar ini agak kita lebarkan sedikit sejarahnya. Memang Maria ini sangat terkait dengan bunga mawar. Setidaknya ada beberapa kisah dalam penampakan-penampakan Bunda Maria yang sudah diakui oleh gereja. Jadi Maria itu sudah berapa kali menampakkan diri ya. Ada banyak ratusan bahkan ribuan kesaksian. Walau dalam perjalanan waktu yang diakui gereja itu hanya beberapa. Iya, betul. Misalnya saja Lourdes, kadang-kadang orang Fatima, lalu Guadalupe terkenal juga, Guadalupe, dan lain sebagainya. Walau memang ada juga yang tidak diakui gereja. Misalnya pernah di Indonesia itu tahun 90-an mengaku-ngaku mendapat penampakan Bunda Maria. Setelah diselidiki, rupanya mau viral. Makanya harus hati-hati. Setidaknya kita lihat dulu yang sudah diakui gereja. Misalnya di Lourdes itu. Mawar itu terkait dengan salah satu bukti untuk mengakui bahwa betul wanita yang menampakkan diri kepada Bernadette, gadis yang sakit-sakitan itu, di dalam gua yang kotor itu, sungguh Maria. Waktu itu pastor setempat mengatakan, kalau memang itu dari Tuhan, buatlah supaya bunga mawar di sekitar gua itu bermekaran. Padahal waktu itu musim dingin. Bagaimana mungkin? Tapi begitulah terjadi. Mawar itu muncul. Lebih lagi, bukan hanya mawar secara fisik, tapi mawar iman muncul dari tempat yang tak diduga-duga. Gua Maria itu dulu adalah tempat pembuangan sampah. Tempat babi-babi ngambil makanan. Jadi sekarang yang kita merasa Gua Maria sangat agung ya. Kalau sejarahnya dulu, Gua Maria pertama itu tempat kotor. Tak mungkin ada penampakan mulia di situ. Tetapi lihatlah, ini salah satu menunjukkan Maria itu dekat dengan bahkan orang-orang tempat yang tak dianggap sekalipun.
Kalau tahu sejarah tentang Gua Maria ini, nanti di lain waktu kita Iya, bicara lebih betul. dalam, kita akan tersentuh. Iya. Maria itu memilih tempat-tempat yang tak diduga orang. Dan sekarang lihat di Yang tak mana-mana ada diminati Gua orang ya, Maria kan. Pastor. Kadang-kadang orang salah pikir Gua Maria itu karena Maria dulu melahirkan di Gua Natal. Padahal bukan. Ya. Gua Maria itu berasal dari penampakan Maria di tahun 1800-an kepada wanita, persisnya gadis yang sakit-sakitan, yang tak Santa dianggap orang, Bernadette. bodoh. Bernadette Soubirous itu di gua yang penuh sampah itu, dan disitulah bermunculan kesembuhan dan pewartaan iman. Lalu mawar lainnya ialah di penampakan di Gua de Lupe, Meksiko. Waktu itu lagi-lagi Maria memilih orang-orang kecil, namanya Santo Juan Diego, menampakkan diri kepada Juan Diego, suku asli dari daerah itu. Uskup ragu juga, betulkah itu atau dia ini mau cari viral? Maka diminta bukti. Apa yang menjadi buktinya ialah Maria menyuruh Juan Diego itu membawa dalam sarungnya lah kita sebut, tilma sebenarnya nama aslinya di sana. Lalu nanti bilang, buka nanti tilma itu di hadapan uskup. Dan saat di hadapan uskup dibuka tilma itu, berhamburan bunga mawar. Oh gitu. Dan itu membuat orang terkejut. Karena daerah di tempat yang dikatakan dia melihat Maria itu daerah tandus. Tidak ada bunga Tak ya. ada bunga Maria. Kita bisa bayangkan daerah Amerika Latin itu ya. Mm-mm. Walaupun kita belum pernah ke sana, iya, tapi iya. kalau kita lihat sersing-sersing itu daerah tandus, bebatuan. Tak mungkin muncul bunga mawar yang begitu banyak. Tapi Maria menunjukkan ini dia. Muncul dari tilma itu berhamburan bunga mawar. Banyak ya, Pastor. Maka Maria itu sering kali terkait dengan bunga mawar. Maka sampai sekarang Paus kita punya tradisi untuk memberikan bunga mawar emas kepada Bunda Maria. Baru-baru ini kita lihat Paus Leo juga mengantar bunga mawar emas. Karena mawar itu terkait dengan Bunda Maria. Itu dia ya. Ya, luar biasa sekali memang ya, apalagi ini terkait dengan bunga mawar ini sangat spesial ya, Pastor. Jadi Pastor, gini, dalam doa Rosario itu kan ada doa Bapa Kami gitu kan. Apakah sebelum Santo Dominikus mempopulerkan doa Rosario itu umat awam sudah bisa mendaraskan doa-doa seperti Salam Maria dan Bapa Kami itu atau gimana? Nah, karena itulah kita sebutkan tadi menurut tradisi sebenarnya ada beberapa yang disebut sebagai asal-usul doa Rosario. Kalau yang tadi pertama katanya Bunda Maria langsung yang berbicara kepada Santo Dominikus. Tapi ada versi juga yang mengatakan doa Rosario ini berawal dari orang-orang atau persisnya rahib, biarawan yang tidak bisa membaca ibadah harian, Mazmur-Mazmur itu. Karena tidak sanggup membaca, tidak tahu membaca. Apalagi waktu itu bahasa Latin semua. Mazmur-Mazmur itu bahasa yang sulit dipelajari waktu itu. Maka mereka gantinya, ya udah menggantinya dengan 150 kali Bapa Kami. Itulah ganti dari kewajiban, karena kan namanya biarawan wajib berdoa. Doa wajibnya sebenarnya adalah ofisi, tapi karena mereka tidak tahu membaca, maka mereka akhirnya memilih untuk mengucapkan 150 kali Bapa Kami sebagai gantinya. Kenapa 150? Karena Mazmur itu ada 150 bab. Gitu. Maka 150 bab Mazmur yang harusnya dibacakan itu diganti dengan 150 kali Bapa Kami. Kemudian berkembang menjadi 150 kali Salam Maria terkait dengan Bunda Maria. Bahkan mulai dipecah-pecah menjadi 50 seperti yang kita kenal sekarang ini. Maka dulu itu awalnya ada 150 kali Bapa Kami, menjadi 150 kali Salam Maria, dipecah menjadi 3 peristiwa. Dan kemudian oleh Yohanes Paulus II, Paus kita yang sangat mencintai Bunda Maria itu, ditambahkan lagi satu lagi peristiwa terang. Jadi menambah ada peristiwa gembira, sedih, dan mulia sebelumnya. Ini kan 3 ya. 3 kali 50 kali Salam Maria, dapat 150. Karena ditambahkan satu lagi peristiwa lagi, maka ada sekarang 4 peristiwa itu dan misteri, 4 misteri itu. Sehingga kalau digabungkan semua ada 200
Salam Maria. Maria. Gitu. Iya, betul. Pastor, kita kan kalau di gereja kita, di gereja Katolik, paling tidak sejauh yang saya tahu itu ada tema-tema tiap bulan. Misalnya Juni itu biasanya devosi kepada hati kudus Yesus. Bulan Mei itu bulan Maria. Lalu di Indonesia kita September untuk Hari Kitab Kitab Suci. Suci ya, Oke. nasional. ASN. Dan ini juga bulan Oktober itu bulan Rosario. Bisa nggak diceritakan Pastor kira-kira gimana ya bulan Oktober itu ditentukan menjadi bulan Rosario? Baik, jadi bulan-bulan itu adalah bagian dari devosi kita. Nah, ini memang harus dicermati semakin dalam lagi ya, karena seringkali juga salah-salah umat, keliru. Bulan Iya. Oktober bulan Maria Bulan katanya. Oktober otomatis yang enggaknya bulan Maria. Mm-mm. Padahal tidak, keliru lah, tak percis Iya, salah, tetapi tak sungguh tepat. Tidak. Jadi bulan Maria itu adalah bulan Mei Mm-mm. dan bulan Oktober adalah bulan Rosario. Ini berbeda nanti. Mm-mm. Sehingga kalau dibilang bulan Maria itu bulan Mei sebagai bulan Maria, tidak otomatis kita harus berdoa Rosario pada bulan Mei itu. Karena bulan Mei itu kan bulan Maria. Untuk menghormati Maria bukan hanya Rosario. Ada banyak jenis devosi. Kita sama-sama tahu ada novena 3 Salam Maria, Maria Penolong Abadi, Maria Medali Wasiat, dan berbagai bentuk devosi lain. Jadi bulan Mei sebagai bulan Maria itu ada banyak jenis devosi yang bisa kita laksanakan. Maka disebut bulan Maria. Nah, secara khusus untuk bulan Oktober, devosi yang disarankan itu langsung spesifik adalah Rosario. Rosario. Maka kalau kadang-kadang ya, karena saya sempat juga di paroki, bisa ya hal yang kecil ini jadi perdebatan. Karena ada yang mengatakan bulan Mei sekarang wajib belum berdoa Rosario. Ada yang mulai tersinggung, nggak datang lagi ke doa lingkungan. Enggak wajib itu katanya. Karena ditantang ya. Iya, hal-hal seperti itu ya. Maka kita harus lihat untuk bulan Mei itu ada banyak kemungkinan jenis devosinya. Tapi memang untuk bulan Oktober, karena disebut bulan Rosario, itu memang kita diminta bahkan diarahkan. Seperti Paus tahun ini ya, mengarahkan kita berdoa Rosario. Bagaimana sejarahnya? Ini menarik sekali ya. Jadi ini terkait dengan kisah nyata. Ini kan menarik selalu ya, berdasarkan kisah nyata. Itu kan embel-embel yang selalu menarik untuk membuat orang percaya. Betul, ini kisah nyata. Tak mungkin juga gereja mendongeng-dongeng ya. Iya, benar. Nah, awalnya sebenarnya itu bukan bulan Rosario. Awalnya adalah tanggal. Dari tanggal 7. Karena dulu di tahun 1571 ada peristiwa yang dialami oleh gereja, terutama tentang bagaimana Rosario itu menyelamatkan. Nah, tahun 1571, awal-awal Oktober, gereja itu sedang dalam kecemasan yang dipimpin oleh Paus Pius kelima waktu itu. Karena Eropa sedang diserang oleh tentara Turki, tentara Muslim, yang berniat untuk menguasai Eropa termasuk wilayah Paus. Situasinya sangat genting karena tentara Paus itu diketahui jumlahnya jauh lebih sedikit daripada berlaksa-laksa tentara dari Turki yang menyerang. Namun Paus punya pengharapan. Walau dia tahu dari segi hitung-hitungan duniawi tak mungkin kami menang, tapi dia tahu ada Maria, ibu gereja yang menolong. Karena itulah Paus Pius kelima mengambil tindakan, meminta orang-orang Katolik waktu itu berperang. Bukan berperang angkat pedang semua, tapi berperang lewat doa, dan doanya spesifik, doa Rosario. Dengan situasi bahwa kita tak punya tentara yang cukup untuk melawan berlaksa-laksa tentara Turki yang mau menyerang itu. Maka Paus Pius kelima percaya Maria akan melindungi. Dan dimintalah umat Katolik berdoa Rosario, dan memang benar. Percis pada tanggal 7 Oktober itu kemenangan
terjadi secara ajaib. Walau tentara Katolik itu sangat sedikit, ternyata mampu menghadang, bahkan mengalahkan, memukul mundur tentara Turki. Dan itu membuat Paus terkagum. Karena dia tahu tak mungkin kami menang. Dari Situasinya ya sisi jelas. jumlah ini ya. Sisi jumlah, dan tentu saja ini kan ganas sekali waktu itu Iya. yang mau datang. Tapi Paus Pius merasakan ini doa Maria. Sebagaimana dimintakan umat Katolik berdoa rosario waktu itu. Maka sebagai nazarnya, Paus mengatakan 7 Oktober untuk mengenang ini, kami buat sebagai peringatan Maria, Ratu Lady of Rosario. Victory awalnya. Ratu kemenangan itu. Kemenangan lewat apa? Lewat senjata rosario. Karena itulah sejak tahun itu, tiap 7 Oktober dirayakan sebagai Maria Ratu Rosario. Dan kemudian berkembang. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dirasakan orang. Mengenang peristiwa itu, mereka berdoa lagi dan berkembang doa-doa yang dialami. Akhirnya Paus setelah melihat banyaknya doa-doa yang terkabulkan dengan rosario itu, kemudian mengatakan, ya nggak cukup lagi hanya tanggal 7. Oke, kita tetapkan semua tanggal Selama dalam boleh ya. bulan rosario itu dipersembahkan untuk Maria Ratu Rosario. Maka dalam liturgi kita, jadi sudah naik level dia. Awalnya devosi, sekarang sudah jadi liturgi. 7 Oktober itu kita wajib merayakan Maria Ratu Rosario. Dan berkembang lagi bulan Oktober, bulan Rosario. Satu yang menarik ialah ini menjadi pesan penting bagi kita. Karena sebagaimana tentara itu dulu bisa menang melawan musuh yang begitu banyak. Ini kan mau mengatakan kepada kita, karena dalam kehidupan kita kan kita juga banyak musuh-musuh kehidupannya. Dan bukan musuh tetangga yang julid, bukan itu aja kan. Atau mantan yang menyakiti, bukan hanya soal itu musuhnya kan. Musuh-musuh lain, godaan-godaan kehidupan. Godaan duniawi. Juga untuk kaum muda misalnya, situasi keluarga yang penuh berantakan, KDRT. Nah, kadang-kadang kita merasa dalam situasi tak mampu melawan perang-perang ini. Kita sebagai umat Katolik harus lari kepada Maria. Kita punya ibu yang bisa menolong. Walaupun kita tak punya kekuatan secara duniawi, tapi kalau bersama Maria lewat doa rosario, kita bisa mengalahkan musuh-musuh itu, tentara itu. Seperti yang dialami oleh Paus Pius itu. Paus Pius saja bisa mengalahkan ribuan musuh yang luar biasa itu. Apalagi kita lah. Jauh lebih kecil sebenarnya masalah kita ya. Dibandingkan masalah gereja waktu itu ya. Maka jangan takut, ada Maria. Lewat doa rosario akan menolong kita. Menolong rumah tangga, keluarga kita. Menolong situasi ekonomi sulit, situasi sakit dan lain sebagainya. Rosario itu nyata. Tak pernah mengecewakan orang. Gitu dia. Termasuk menolong kita dalam kejombloan. Nah itu dia suster, itu yang mau saya sampaikan Tapi saya sama bukan Pastor. jomblo loh, saya suster. Jadi Pastor ibaratnya berdoa bersama Maria itu bisa saja menjadi mujizat sama kita begitu ya kan. Jadi contoh nih kayak kita anak-anak muda ini banyak sekarang ini yang berdoa mohon pasangan hidup, jodoh, pekerjaan apa melalui Bunda Maria gitu kan. Khususnya kayak di bulan Oktober ini. Jadi apakah memang sepanjang Oktober ini dikhususkan untuk itu oleh gereja kita atau seperti yang Pastor sampaikan tadi, mulai tanggal 7 saja atau mulai tanggal 1 sampai 31 atau gimana? Oke, kita harus lihat bahwa rosario ini walaupun begitu populer di tengah umat, ini adalah devosi, bukan liturgi. Kelas doa kita itu kan terbagi-bagi ya. Doa utama itu adalah liturgi. Itu sifatnya wajib. Nah, boleh dikatakan di bawahnya lah. Walaupun bukan mengatakan sepele, ada devosi, bentuk-bentuk devosi. Devosi ini mau mengatakan gini, dia sifatnya sukarela. Tidak ada sebenarnya kewajiban umat ketika tidak ada kewajiban. Tetapi anehnya dan menariknya, walaupun tidak diwajibkan, justru ini paling banyak menyentuh hati umat, dicintai umat. Dan
disitulah devosi dia tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa diwajibkan kepada semua orang. Maka walaupun kita sebut bulan Rosario ini, bulan Oktober, bulan Rosario, gereja tidak bisa katakan wajib berdoa Rosario. Maka jangan berkelahi di lingkungan ketika ada orang yang tidak mau doa Rosario. Tetapi kita mengajak, menghimbau. Boleh jadi dia tidak tertarik doa Rosario, saya yakin karena belum tahunya. Iya. Apalagi belum mengalami. Tetapi untuk memaksakan itu tidak bisa. Karena sifatnya devosi. Itu harus dari kerelaan. Iya. Jadi kalau udah mengalami mungkin ya Pastor, Iya. saya mengenal beberapa perempuan yang rela misalnya nggak apa-apalah agak lebih tua saya menikah. Karena ketika saya mau misalnya calon suami saya non Katolik dan saya ikut, saya nggak akan bisa nanti berdoa karena kami di luar Katolik saya tidak menemukan ada Bunda Maria. Jadi dia begitu mencintai Bunda Maria sampai lepas dari calon pasangannya pun dia mau karena dia tidak mau lepas dari devosi kepada Bunda Maria itu. Saya kenal beberapa perempuan. Begitu ya, Saudara ya. Memang benar ya. Ini harus disadari. Kadang-kadang kan kita dengan ya supaya enak didengar ketika sudah ya nggak dapatnya lagi jodoh segereja sesama Katolik, kemudian anaknya atau bahkan dirinya menikah dengan yang non Katolik, bahkan walaupun dia sama-sama Kristen disebut, mulailah istilah-istilah itu sama-sama semua pastor sama-sama menyembah Tuhan ya. Tetapi harus kita sadari ketika kita berpindah dari gereja Katolik ke gereja yang lain, bahkan belum kita sebut agama yang lain ya, ke gereja yang lain, itu sebenarnya punya konsekuensi berat. Itu ada penyangkalan iman di situ. Karena tak mungkin lagi kamu, maaf, sebagai seorang Protestan, kalau kamu betul Protestan yang sejati, tak mungkin lagi kamu berdoa Rosario. Itu tak dibenarkan sebagai seorang Protestan. Tetapi ya itu tadi, dia pun sebenarnya pindah ke gereja lain itu bukan dari hatinya kan, hanya karena sudah situasi yang sulit. Maka kadang-kadang orang ya tadi dengan anggapan sama-samanya. Tapi bagaimanapun suburnya devosi kepada Maria hanya kita temukan dalam gereja Katolik. Maka harus dipikirkan bagi OMK itu ya. Ketika Anda non Katolik, istilah kami itu, Apalagi punya calon ya. kalau ada yang mulai martupul, resikonya salah satunya Anda kan boleh katakan jarakmu relasi dengan Maria itu terancam. Gitu dia. Pastor, salah satu yang merupakan perbedaan kita memang dengan gereja lain, salah satunya adalah devosi bersama Bunda Maria gitu kan. Tapi tidak sedikit juga teman-teman kita yang dari Protestan misalnya, mereka ikut berdevosi bersama kita. Misalnya seperti di gereja kita ini di Santo Antonius, banyak juga teman-teman kita dari Protestan mau melakukan devosi ini, misalnya seperti devosi Bunda Penolong Abadi setiap hari Sabtu ya, gitu ya Suster. Jadi mereka ikut juga dan mereka ternyata merasakan juga adanya mukjizat atau doa yang terkabul setelah mereka melakukan devosi itu gitu. Jadi sebenarnya nih siapa sih Bunda Maria ini, Pastor? Jadi supaya apa sih gitu kan, khususnya nih bagi umat Katolik, boleh Kak Pastor memberi penjelasan? Ya, dari fakta yang diceritakan Natalia tadi, kita semakin terkagum bahwa Bunda Maria itu memang tak lihat status ya. Dia ibu bagi semua orang. Bahkan ibu yang menolong dalam setiap kesempatan. Dan disinilah kita bangga dengan iman kita. Karena dalam iman Katolik lah ditemukan ibu yang demikian. Benar, di dalam gereja Protestan pun dikenal Bunda Maria. Tetapi posisinya tidak seperti dalam gereja Katolik. Maria itu dalam gereja Protestan lebih pada tokoh kitab suci, tokoh iman. Ya, teladan begitulah. Tetapi bahwa kemudian berdoa bersama dia. Ingat, bagi orang Protestan, relasi dengan orang meninggal itu sudah putus, termasuk dengan Maria.
Maka tidak ada istilah sebenarnya berdoa bersama Maria. Maka kalau mau dikatakan sebenarnya sebagai seorang Protestan, kalau betul dia Protestan, tentu akan sulit mengerti bagaimana berdoa bersama Maria. Maria sudah meninggal. Ajaran dalam gereja mereka kan begitu. Itulah ajarannya. Kita tidak bisa mengatakan jelek, tapi begitulah ajarannya kan. Bahwa bagi mereka kalau sudah meninggal tidak ada relasi. Sedangkan kita disebut punya tetap relasi. Apalagi dengan Bunda Maria. Relasi itu tetap nyambung. Bahkan dia berdoa bersama kita karena kita yakin Bunda Maria itu seperti para kudus lainnya sudah berada bersama Tuhan. Nah, yang perlu diketahui sama seperti yang sudah banyak kita ketahui itu, kita bukan menyembah Maria, kita menghormati Maria. Dan itu sangat layak. Menghormati dengan menyembah beda ya. Beda. Dari istilah-istilah teologinya pun beda. Latria itu menyembah. Latria itu hanya kepada Allah, Tritunggal itu. Sedangkan dulia itu penghormatan. Itu diberikan kepada orang kudus. Jadi kita tidak pernah menyembah Bunda Maria. Yang kita lakukan adalah menghormati. Dalam bahasa teologinya jelas sekali. Dulia, bahkan secara khusus untuk Bunda Maria, karena dia yang istimewa dari para kudus diberikan hiperdulia. Hiperdulia, tingkatan yang penghormatan yang khusus, penghormatan yang lebih mulia lagi kepada Bunda Maria. Dengan tetap sadar bahwa Bunda Maria itu bukan Allah. Bunda Maria itu adalah orang kudus yang bersama kita berdoa bersama Maria. Maka dari kata-kata kita memang harus cermat. Kadang-kadang kita katakan, marilah kita berdoa kepada Bunda Maria. Sebenarnya kan kita berdoa bukan kepada ya, tapi berdoa bersama Maria. Dan itu sekali lagi hanya ditemukan dalam gereja Katolik. Di luar gereja Katolik tidak dikenal berdoa bersama orang yang meninggal, termasuk Maria. Jadi kelebihan dari dalam gereja Katolik ialah Maria itu bukan hanya sebagai tokoh iman. Benar bahwa banyak teladannya kalau kita pelajari dalam kitab suci. Tapi juga dia ikut berdoa bersama kita. Dalam gereja Protestan ini tidak ditemukan. Walau satu fakta yang menarik ialah awalnya Protestan tidak demikian. Martin Luther itu pencetus dari gerakan Protestanisme itu, reformasi, sangat cinta pada Bunda Maria. Punya penghormatan khusus pada Bunda Maria. Entah bagaimanalah kemudian penerusnya kehilangan sosok kepada Bunda Maria ini. Karena apa? Karena memang ini terkait dengan satu ajaran yang sangat mencolok dari Protestan. Tak boleh berdoa bersama orang meninggal. Tidak ada relasi dengan orang meninggal. Itu kan salah satu alasan mengapa mereka putus dari gereja Katolik. Ketika mereka berusaha mempertahankan ini, kami mau keluar dari gereja Katolik. Salah satunya ialah karena kami meyakini tak ada relasi dengan orang meninggal. Nah, inilah yang akhirnya membuat putus relasi dengan Maria ya. Untuk mempertahankan argumen tadi ini. Kalau kayak gitu, maka janganlah berdoa bersama Maria. Oh iya, nggak jadilah lagi berdoa bersama Maria. Begitu dia. Rupanya terkabul ya. Dan itu tadi, syukurnya walaupun Maria dalam arti tertentu tak dianggap karena ajaran-ajaran tadi itu, dia tidak lihat itu. Siapapun datang kepada dia, pasti dia bantu. Dia tolong. Dia akan menolak. Saya pikir dia tidak tanya apa agamamu. Maria kita yakin itu ibu untuk semua orang. Iya, Pastor, memang banyak sekali ya yang salah paham. Dikatakan kita menyembah Maria. Dan kadang-kadang ini digunakan untuk menyerang kita, umat Katolik. Dan sayangnya masih banyak umat kita yang nggak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena mungkin dilihat banyak gambar-gambar, banyak patung-patung yang mungkin kalau lewat kadang-kadang dihormati begitu ya. Mungkin ini bisa Pastor jelaskan misalnya tentang keberadaan gambar Bunda Maria atau patung Bunda Maria. Mungkin bisa analogi bagaimana kita misalnya orang tua kita yang sudah meninggal, ketika kita melihat gambarnya mungkin itu bisa rasanya hidup kembali kenangan-kenangan akan dia. Bisakah Pastor jelaskan? Mungkin nanti kita akan mendapat tantangan lagi ke depan dengan orang mengatakan orang Katolik kan menyembah Bunda Maria.
Jadi paling tidak mungkin kalau pastor memberi penjelasan, siapa tahu ini akan membantu kita, teman-teman media sosial ini, membantu kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Iya. Kita lihat dulu bagaimana posisi keberadaan dari ikon-ikon tadi, sarana-sarana rohani tadi, terutama yang menyangkut Bunda Maria ya. Pertama-tama kita harus sadar bahwa kita manusia ini diberikan Tuhan mata, kulit untuk meraba, dan segala indera untuk merasakan itu. Tentu saja indera-indera tadi ini bukan hanya diberikan Tuhan untuk merasakan benda-benda duniawi, hal-hal duniawi. Tentu saja Tuhan mau lewat indera, panca indera kita ini, kita juga mengalami Dia. Disitulah kita dibantu dengan sarana-sarana tadi. Lihat tadi ya, mata itu kan pemberian Tuhan. Iya. Maka Tuhan juga mau supaya kita lewat mata kita bisa mengingat Dia. Maka tentu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan ketika kita menggunakan sarana-sarana tadi. Memang itu dari Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita tilik dalam kitab sucinya, Tuhan sendiri pernah meminta untuk membuatkan patung. Yang jadi salah bahwa dikatakan Tuhan melarang membuat patung, tidak. Dalam kitab suci yang dilarang ialah Tuhan melarang pembuatan patung untuk disembah. Jangan dipotong. Ini kan banyak orang memotong. Jangan membuat patung. Belum berhenti kalimatnya. Untuk Jangan membuat patung untuk disembah. Dan memang siapa rupanya kita menyembah patung itu ya? Kita pun sama-sama mengerti itu kan bukan Tuhan. Itu sarana. Tuhan tahu manusia itu butuh sarana-sarana yang lewat indranya, lewat matanya, lewat rabaannya bisa mengalami Tuhan. Maka dulu dalam kitab Ulangan Tuhan pernah memerintahkan untuk membuat patung keruk malaikat bersayap itu. Kalau ingat lagi pernah juga membuat tongkat itu ya. Iya, ular itu bukan. Tiang ular itu ya. Untuk dipandang. Iya. Jadi Supaya sekali semua- lagi tak ada pernah Tuhan katakan dilarang membuat patung. Yang dilarang ialah menyembah patung itu. Nah, sebaliknya Tuhan meminta kita menggunakan sarana-sarana itu untuk sampai kepada Tuhan. Dan memang benar yang kita lakukan dengan patung-patung tadi, terutama dengan patung Bunda Maria, gambar-gambar Bunda Maria, itu semua menghantar kita kepada Tuhan. Benar seperti kata Suster tadi, paling gampang foto-foto keluarga kita lah. Ya. Kenapa kita pasangi foto-foto itu kan di rumah? Tentu bukan maksud kita untuk menyembah itu kan. Tahu ya kita itu fotonya itu. Bukan itu orang tua kita. Ya. Tapi tak mungkin kita fotonya ini kita kita pijak-pijak lah, nggak mungkin kan. Karena walaupun kita tahu itu foto, itu membantu kita mengingatkan kita kepada sosok yang ada dalam foto itu. Itulah keluarga kita misalnya. Dalam kita, budaya kita Batak pun lihatlah. Sejak awal kita punya kebiasaan untuk menggunakan sarana-sarana itu. Misalnya adalah persaktian. Atau misalnya pusuk buit itu dianggap sebagai sarana doa, dan di sana ada beberapa ikon-ikon. Kita tahu itu membantu kita sampai kepada Tuhan. Namanya manusia butuh sarana-sarana itu. Memang ini terkait dengan sejarah lagi. Ketika Protestan keluar dari gereja Katolik, selain menolak tadi ajaran tentang relasi dengan orang mati, mereka menolak semua ikon-ikon yang ada. Maka ketika salah satu gereja itu mereka ubah menjadi gereja Protestan, tindakan pertama mereka adalah keluarkan semua hiasan-hiasan sarana itu. itu ya. Termasuk Iya, patung-patung, patung-patung gambar-gambar. tak boleh. Walaupun kemudian ya kita sama-sama tahu tak semua juga setia. Saya punya di laptop itu kan, saudara-saudara kita itu semakin senang dengan patung-patung. Contoh kami yang melayani di bidang penjualan patung-patung, sekaligus promosi. Ini ada mau Natal ini kan, nanti beli patung Natal itu di Bina Media. Menarik sekali, pembelian patung Natal itu
yang semakin tinggi justru dari saudara-saudara kita Protestan. Lihatlah di rumah-rumah orang Katolik kadang kita sedih. Masih yang muncul itu pohon Natal. Nanti bisa harus kita bahas itu setelah tentang patung Natal di edisi Desember ya. Oh gitu. Rupanya di gereja Protestan kita temukan patung Natal. Dan menariknya ketika mereka beli itu tidak ada kita dengar keluhan mengatakan hargaian pastor, mahal kali. Justru yang minta diskon itu adalah umat Katolik. Orang dalam itu. Orang dalam. Ketika yang lain itu dari Protestan datang, berapa pastor, berapa suster harganya dengan gampang. Maka kalau lihat lagi ikon-ikon itu, misalnya bahkan misalnya di salah satu saya tahu ada gereja pusat, salah satu kan ada berapa jenis Protestan ya. Ada satu gereja pusat Protestan di Siantar itu, percis di atas mimbar pendetanya, udah itulah pusatnya lah, kayak Vatikannya untuk kita. Di situ ada patung hati kudus Yesus memberkati. Patung. Nanti sekali waktu kita tunjukkan apanya. Sekali panggil saya di laptop saya tak bawa laptopnya ya. Padahal kan hati kudus Yesus itu juga devosi orang Devosi. Katolik kan. Tentu kita tidak nyinyir mengatakan jangan kau pakai. Kita tentu senang Iya. kalau itu membuat mereka sampai pada Tuhan. Sama seperti sekarang itu ya, penggunaan lilin, Iya, lilin. penggunaan ya paling konkretnya patung si Bebe ya. Jangan pikir yang menyentuh dan berdoa sekarang ke si Bebe itu hanya Katolik. Walaupun dalam sejarah kita tahu awal-awal masuknya Katolik masih disuruh, itu datang pastornya itu penyembah patung katanya. Tapi syukurlah kedamaian antara Protestan dan Katolik itu semakin Gerakan oikumene iya, saya pikir semakin makin dialami, iya. termasuk tidak lagi merasa risih dengan patung-patung itu. Karena sudah sama-sama tahu. Mungkin ada beberapa gereja-gereja yang lebih, ya mungkin aliran-aliran khusus tertentu yang semakin lebih fanatik daripada umumnya, terutama gereja-gereja Lutheran itu semakin bisa menerima ikon-ikon itu. Ya. Jadi pastor, jadi Natali jadi teringat nih seperti mukjizat yang dilakukan Yesus pada peristiwa di Kana, perkawinan di Kana itu, ketika Bunda Maria hadir untuk meminta kepada Yesus mengubah air menjadi anggur gitu kan. Dan terjadi mukjizat itu di tempat perkawinan itu gitu. Bagaimana peran Maria ini pastor? Mengapa ini langsung bisa terjadi gitu? Ketika Bunda meminta kepada Yesus, kok langsung dikabulkan dan langsung pada saat itu juga gitu. Sebesar apa sih peran Bunda Maria itu bagi Yesus, pastor? Nah, tentu saja yang mendasar itu adalah iman dari Maria. Maka disinilah kita kagum dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu bukan hanya karena dia fisiknya melahirkan Yesus. Bukan hanya karena dia ibu fisik Yesus, ibu jasmani Yesus, tapi imannya. Iman Maria itu sungguh luar biasa. Di tengah kesulitan, mampu melihat dan percaya termasuk kepada putranya. Yang dia tahu itu adalah putra Allah. Karena iman itu, tentu kalau ada wanita lain juga yang meminta, yang punya iman yang sama waktu itu, tentu akan dikabulkan oleh Yesus. Maka mengapa Yesus mengabulkan? Terutama karena iman Maria. Kok wanita ini udah tahu situasinya sulit, tetap berpengharapan. Ternyata betul iman itu sangat dilihat oleh Yesus. Dan menariknya, iman itu bukan sekali jadi loh. Iman Maria begitu tegas, begitu teguh, itu dibentuk. Dan bentukan pendidikan format paling nyata untuk membuat iman Maria berkembang itu justru lewat penderitaan. Itu menariknya. Dan kalau kita lihat kisah hidup Maria yang diceritakan dalam kitab suci, Maria itu dididik dengan penderitaan. Contoh ya, satu peristiwa Rosario, yaitu peristiwa gembira yang pertama. Kita menyebutnya Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kabarnya sekarang kita sebut kabar gembira. Sebenarnya waktu itu bukan gambar gembira itu. Iyalah. Itu kabar yang membuat Maria was-was. Bahkan boleh katakan itu hamil kan? keringat dingin pasti. Karena apa? Maria itu kan tahu hukum ya. Maria itu wanita yang taat hukum, tahu hukum. Dalam hukum Yahudi, seorang wanita gadis yang ketahuan hamil di luar nikah itu harus dirajam.
Jelas sekali hukumannya dirajam, bukan hanya di penjara atau dipenggal, tapi dirajam. Rajam itu ngeri sekali. Dilempari ya. Dilempari di muka umum. Hmm. Jadi secara fisik sangat menderita karena tak langsung mati kan. Malu Pendarahan lagi. dulu. Iya. Iya, betul. Ditambah lagi malunya itu kan. Udah harus di hadapan umum. Jelas sekali aturannya harus di hadapan umum. Memang Tambah lagi mempermalukan ya tujuannya. Mempermalukan dan membuat memusnahkan ya. menyiksa ya. Kalau hanya dipenggal tadi, karena ada juga hukuman mati dipenggal, Udah itu selesai ya selesai. sebentar. Ini hukumannya betul. Karena apa? Memang bagi orang Yahudi itu dosa yang sangat besar itu kalau hamil luar nikah. Sekarang yang hamil luar nikah, memang langsung lah dicarilah mana bisa cepat mengurus. Kalau bagi dulu itu pembawa sial. Bukan hanya bagi dirinya, bagi keluarganya juga bagi kampungnya. Maka wajar orang satu kampung itu Iya, harus benar, iya. segera merajam dia. Daripada kami kena sial, Iya, mempermalukan ini. harus dirajam. Supaya orang lain juga takut. Jangan ada yang berani-berani. Maka waktu itu bisa dibayangkan pasti sedikit kasus hamil luar nikah. Karena hukumannya sangat jelas. Nah, maka bisa bayangkan ketika malaikat itu datang dan mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jangan pikir Maria kan kalau zaman sekarang ambil handphone lalu ajak selfie dengan malaikat itu kan. Itu tak mungkin. Ada malaikat dari sini. Ada aku hamil loh katanya kan. Itu tak mungkin. Yang terjadi bisa kita bayangkan Maria itu pasti gemetaran, ketakutan. Karena ketika dia dengar itu langsung pasti dibayangkan rajam. Ya. Hukum rajam. Maka dia kan nampak ragu-ragu awalnya ya. Tapi kemudian dikatakan bahwa Maria itu mengatakan fiatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataan. Lihat ya, Tua, katanya. itu dikatakan Maria, terjadi pada aku menurut perkataan. Bukan waktu senang-senang, bukan waktu semuanya jelas. Justru waktu semuanya sedang gelap, tak jelas. Padahal manusia itu kan ada kecenderungan manusia maunya semua jelas. Ya. Itu kan apa kita itu ya. Itu satu sisi kekuatan tapi bisa juga kelemahan. Kepo kita kan. Kita kan tak mau kalau tak jelas di depannya. Kapannya Tuhan? Maka lihatlah buktinya bahwa kita itu kepo, mau tahu semua secara jelas. Masih zaman modern ini masih banyak ini pergi ke dukun. Iya, betul. Masih banyak percaya ramalan. Karena apa? Karena ada kecenderungan manusia mau semuanya jelas. Mau semuanya pasti. Apalagi Padahal instan kalau ya. beriman kita harus berani berjalan di tengah ketidakpastian. Ketidakpastian dan itu dilakukan Maria. Ketika dia katakan terjadi padaku, itu bukan waktu dalam jelas. Bahkan kalau kita lihat kitab suci itu satu ayat mengatakan malaikat itu meninggalkan dia. Ininya tadi yang kuharapkan memberitahu menemaniku, itu pun pergi. Tapi lihat Tinggal di lagi. tengah ketidakpastian itu Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadi padaku menurut katamu itu. Dan memang benar. Itu diungkapkannya dari imannya. Maka ketika banyak penderitaan, cobalah ya. Bisalah bayangkan hati Maria ketika melahirkan Yesus itu kan di kandang. Sebagai seorang perempuan bisa dia berkata, kayak gini ya Tuhan. Anak pertama aku ini loh Tuhan. Kau bilang ini anak Allah. Tapi Tuhan gak berharga aku sebagai perempuan. Ya zaman sekarang kan Iya. orang nampak sekali. Orang mau kan. Oh dia posting nanti. Aku melahirkan di rumah sakit ibu anak ini loh. Iya. Nggak ngomong sombong loh. Sekian puluh juta katanya. Karena ada merasa bangga kalau bisa melahirkan di tempat yang nyaman. bisa Wow lah gitu ya. Mewah. Tapi Maria bisa kita rasakan sakitnya hatinya itu ya. Di kandang ya Tuhan. Seperti ininya. Mungkin dia bisa katakan itu. Tapi ketika mulai ada keraguan itu. Sekali lagi Maria katakan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadi pada aku menurut katamu. Dan beberapa kali penderitaan dia alami Maria ya. Paling ngeri ketika dia memangku sendiri putranya. Jenazah putranya. Ya kita bisa sama-sama tahu kayak mana perasaan seorang ibu ya. Berapa kali pastor memimpin misa.
di situ masih apanya orang tuanya menyaksikan anak yang meninggal itu sangat sedih. Iya, Perasaan yang sangat sedih. Maunya aku lah duluan Iya. Tuhan, janganlah aku lihat anakku. meninggal ya. Itu pun lebih parah lagi, meninggalnya tragis, disalibkan seperti binatang, lebih rendah dari binatang. Dicambuk lagi. Bayangkan perasaan Maria ketika memeluk jenazah putranya itu, itulah Pieta. Pieta. Kita bisa bayangkan hancurnya hati Maria. Tapi lihat di situ tengah situasi itu Maria berani berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadi padaku menurut katamu itu. Nah, lihatlah proses-proses tadi ini. Dengan setia selalu mengatakan aku ini hamba Tuhan. Rupanya ini dibuat Tuhan untuk membentuk dia. Karena imannya sudah teruji. Maka ketika para rasul ketakutan, ketika Yesus sudah naik ke surga, mereka tidak lari. Karena awalnya mereka mau pergi pulang ke kampung masing-masing. Ya, kayak yang kedua, Tapi ada dua orang ibu yang Emmaus ya. oh iya, melindungi mereka, menjaga mereka. Inilah kalian. Sudah kualaminya dulu, sama seperti yang kalian alami. Kalau tidak ada Maria, sudah hambur orang-orang itu. Maka penderitaan Maria yang dulu dialaminya itu, rupanya dipakai Tuhan untuk membentuk imannya. Lebih lagi, supaya imannya itu jadi berkat bagi yang lain. Maka ketika nanti kita berdoa rosario, itu ya sebenarnya tujuannya doa rosario. Peristiwa-peristiwa itu dibuat supaya kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita. Contoh, peristiwa gembira. Jangan hanya dilewati. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Harus direnungkan dulu bentar. Iya, betul. Paling penting lagi bagi saya pribadi, tarik dulu ke kehidupan pribadimu. Maka sangat indah sebenarnya doa rosario itu loh. Mulut kita yang mengatakan salam Maria, tapi di benak kita merenungkan peristiwa itu. Contoh, sambil mendoakan peristiwa gembira, itulah Tuhan. Tadi dalam pekerjaanku Tuhan, cengkel kali aku sama kawanku itu. Tapi udahlah Tuhan, walaupun belum jelas semua, aku ini hamba Tuhan. Seperti Bunda Maria lah aku. Sambil mulut kita mengucapkan salam Maria itu. Contoh lagi ketika kaitkan dengan OMK. Keluarganya berantakan, bapak ibunya sedang berkelahi di depan matanya. Ambillah doa rosario. Ambillah rosariomu. Sambil renungkan, iya Tuhan. Beratnya pun penderitaan, tapi yakin aku Tuhan. Setiap orang yang percaya padamu seperti Maria, tak mungkin dikecewakan. Jadi kan sangat dekat ya. Karena itulah doa rosario sejak dulu itu. Sangat dekat dengan kehidupan orang dan dicintai. Kalau tahu cara menggunakannya. Yang membuat orang tidak tertarik karena tidak tahu. Dipikirnya sekedar mengulang-ulangi. Jadi sambil mengulangi kita itu sedang mengaitkan dengan kehidupan kita. Peristiwa hidup Yesus. Di situ dia. Iya. Kalau saya lihat tadi ya Pastor, ini menarik ya. Saya nih ada sesuatu yang mungkin udah tahu juga dari dulu tapi jarang diresapi, dihidupi bahwa pengalaman penderitaan Maria yang membentuk imannya. Ini menarik ini Pastor. Artinya kan kita jangan lari dari penderitaan karena ini mungkin lewat penderitaan ini kita dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki iman yang kuat. Lalu yang kedua dari apa yang dikatakan Natalia tadi, peristiwa di Kana itu saya memang melihat bagaimana betapa sentralnya peran Maria ya. Jadi maka kita selalu senang berdoa bersama Bunda Maria. Kita selalu percaya kalau melalui Bunda Maria ini pasti lebih cepat jalannya gitu ya. Meskipun ketika di Kana itu kan Maria mengatakan lakukan aja lah apa yang dikatakannya. Ini kan mau menunjukkan aku hanya pengantara loh, sentralnya tetap dia. Ketika dia mengatakan lakukan saja. Nah ini kan menarik ya Pastor ya. Lalu Pastor tadi mengatakan tentang bagaimana rosario ini sebaiknya kita doakan ya. Tapi kan sekarang ini kalau kita lihat zaman ini ya Pastor ya, orang kan begitu sibuk ya. Sepertinya nggak ada lagi waktu dan kalau ada waktu selalu larinya ke sini. Ke handphone ya. Peristiwa terang. Bagaimana peristiwa terang itu ya. Nah, jadi seolah-olah nggak ada lagi waktu berdoa. Sementara kalau kita berdoa rosario misalnya, seperti kami ya, kalau berdoa rosario itu paling tidak kalau nggak ada variasinya lagu apa segala macam sebenarnya 20-30 menit udah selesai. Nah tapi untuk orang zaman sekarang 20-30 menit ini kan rasanya wasting time kalau berdoa. Ya kan seperti menghabis-habiskan waktu. Nah menurut Pastor gimana lah supaya
kebiasaan doa rosario ini tetap menjadi milik kita. Kita juga memiliki kebiasaan rosario itu karena seperti yang kita katakan tadi kan, ketika kita berdoa rosario bersama Bunda, jangan-jangan doa-doa kita ini lebih diperhatikan Tuhan karena yang memohonkan ikut Bunda Maria yang imannya itu sangat kuat. Oke, terkait dengan itu saya kutip dari ungkapan salah satu, bukan salah satu, ada banyak santo santa yang mengatakan itu. Setan itu sangat benci salah satunya dengan doa rosario. Menggelepar-gelepar dengan doa rosario. Maka dalam terang tadi ini, boleh kita mengerti ini adalah pertempuran saat ini. Boleh kita katakan ini perkembangan zaman, membuat orang tak lagi suka doa rosario. Itu sekilas saja sebenarnya. Sesungguhnya kita boleh meyakini itu sedang peperangan antara iblis dan kuasa Tuhan. Maka boleh dikatakan itu godaan setan yang sangat besar untuk membuat kita tidak cinta dengan doa rosario. Karena memang dalam perjalanan waktu semakin sedikit keluarga-keluarga doa rosario. Make rosario banyak. Pakai rosario banyak. Paling apanya lagi paling sedihnya ketika barulah pertama kali nanti dia pegang rosario ketika di peti mati. Dipasangkan doa rosario di rasernya kan, di tangannya. Tapi sebelumnya dia tak pernah sentuh itu. Maka boleh saya katakan ini kinerja iblis. Jadi jangan sepele. Jangan pikirannya ini hanya perkembangan zaman, bukan. Ini cara kerja iblis. Karena memang terbukti dalam setiap penampakan Bunda Maria selalu pesan pentingnya adalah berdoalah rosario. Di Lourdes itu pesannya adalah doa rosario. Dan doa rosario itu sangat-sangat sederhana. Iya. Doa yang paling mudah menurut Karena saya. memang tadi yang dijumpai dalam penampakan itu pun orang-orang sederhana. Ya. Bernadette tidak tamat SD. Yang nggak tahu Mazmur. Iya. Sakit-sakitan. Bernadette sakit-sakitan, John Diego sakit-sakitan. Anak-anak di Fatima itu, waktu Maria menampakkan diri di Fatima, Spanyol itu, Portugal itu anak-anak kecil. Dan Itu pesannya yang juga. mereka di ladang itu ya? Iya, Sister di Fatima? Padang. Heeh. Ketika menggembalakan domba. Iya. Iya. Kebetulan nanti saya bulan November akan ke situ. Ikut dong. Maka saya rasakan ini nanti nih ziarah betul apa ya? Saya yakin itu. Memang saya dari tempat-tempat ziarah lain ada tanah suci Yerusalem. Tapi kerinduan saya paling besar itu ke tempat Bunda Maria, Lourdes dan Fatima. Rupanya beberapa bulan yang lalu ada yang menawarkan saya. Betul, Dan saya apa, Saudara seperti Maria. Betul, harus saya katakan Maria banyak menolong saya. Nah, Fatima itu ketika Maria itu kan ketika perang dunia loh. Penampakan itu. Salah satu pesan itu adalah supaya perang dunia berakhir. Dan perang dunia berakhir bukan terutama dengan angkat senjata, bukan dengan strategi perang. Yang dikatakan Maria, supaya perang berakhir, berdoalah rosario, kata Maria. Maka di satu sisi Maria selalu menampakkan diri mengatakan doa rosario, tapi di sisi lain iblis itu kerja dengan banyak hal, termasuk boleh jadi dengan handphone ini. Jadi jangan sepele, jangan-jangan itu kerja iblis loh. Karena kalau mau kita lihat teladan para paus yang sibuk mengurus satu dunia ini loh. Kalau dibandingkan dengan pastor, memang sibuk. Ngurus Tapi bina media. bina media. Tapi kalau dibandingkan dengan paus, ngurus satu dunia loh. Paus Yohanes Paulus II itu mendoakan 4 misteri setiap hari. Satu misteri 50 salam Maria 50, ya. Iya, berarti 4 kali 50 200 salam Maria. Salam Maria. Setiap hari. Karena dia yakin itu apanya? Itulah kekuatannya. Kekuatan. Dan itu makanya dia punya moto Totus Tuum Maria. Totus Tuus Maria. Kepadamu Maria. Segalanya kepadamu Maria. Dan dia mengakui dia bisa selamat dari penembakan teroris yang ingin membunuh dia itu karena perlindungan Maria. Ingat siapa yang menghancurkan negara komunis itu dengan seruan Yohanes Paulus II lewat penyertaan Bunda Maria. Dan menariknya itu pernah dilihat oleh Kardinal George Bergoglio. Itulah menjadi Paus Fransiskus. Iya. Maka Paus Fransiskus juga punya kebiasaan untuk berdoa rosario setiap hari. Memang sangat menyedihkan, makin banyak orang lari dari doa rosario. Termasuk para pastor, suster. Harus kita akui, suster ya. Kalau dulu pastor-pastor itu senang sekali doa rosario. Tapi kita merasa ini. Kalau mau jujur sebenarnya,
bukan sangat sibuk kali kita. Iya. Soal manajemen waktunya. Iya. Maka kalau ditanya bagaimana caranya, yang pertama cari dulu inspirasi tentang Dua Rosario. Salah satunya tentang kisah ini. Siapa lebih sibuk sih dibandingkan Paus? Itu satu ya. Yang kedua, ingat pesan Maria itu. Lalu lihat, cari hal-hal praktis. Memang idealnya kita Dua Rosario berhenti, duduk Dua Rosario di depan patung atau gambar Maria, ada kadang-kadang lagunya, itu idealnya. Tapi doa kan bukan hanya soal aturan, apalagi devosi. Ini soal berapa cinta yang kita buat. Maka kalau kita mau mencoba berdoa rosario, mencintai Dua Rosario, buatlah dari yang kecil-kecil. Misalnya Natali, naik apa Natali pergi kantor? Sepeda motor. Sepeda motor. Oh, sepeda motor sulit pula. Ya, tapi bisa juga ya sambil Salam bawa apa ya? Daripada pikiran ngaur, salam Maria, salam Maria. Nanti hujan Pastor. Paling gampang ketika naik bus atau naik Naik Grab angkot ya, ya. naik Grab. Iya, betul. Grab apa ya? Taksi online. Entahnya, gak usah perlu nampak gitu, bukan jadi orang Farisi ya. Kan ada sekarang rosario kecil, ada dijual di media. Saya ini punya rosario. Iya kan? Doakan, bisa loh dipotong-potong. Bisa, jadi nggak wajib selalu harus Tidak duduk harus full berlutut. peristiwa Tidak. itu ya. Bisa dipotong-potong. Namanya juga cinta. Inilah cinta yang bisa kubuat dulu Tuhan. Sebenarnya kan sekarang udah banyak juga, misalnya kalau kita sekarang di mobil misalnya ya, sedang orang-orang yang sedang menyetir misalnya, ya bisa sambil memutar Radio Maria yang Iya. paling tidak berapa kali itu dalam sehari mendoakan secara live Dua Rosario. Iya, betul. Dan ini saya pikir diikuti juga kan. Oh, otomatis dia jadi Iya. ikut Dua Rosario Jadi ya. menarik memang Pastor. Saya pernah ketika studi di Manila ya, ada di sana satu tempat ziarah. Jadi memang dia agak-agak tempat yang tinggi sedikit dan hening sekali. Lalu sudah hening begini, lalu setiap kali kita masuk kompleks itu, kita sudah mendengarkan diputarkan. Dua Rosario. Iya, tidak ada pendarasan doa Rosario pakai pengeras suara ya. Jadi ketika kita masuk itu langsung masuk ke suasana doa. Karena Hail Mary full of grace, udah langsung begitu. Ya tentu saja. Tapi sekali lagi kita harus jujur pada diri kita. Betulkah kita tidak punya waktu? Iya. Jangan-jangan karena episode drama Cina itu tanggung tadi. Kapan nanti dilawannya suaminya yang selingkuh itu kan? Penasaran dia, udah habis 2 jam. Kalau Dua Rosario seperti bilang suster tadi, 10 menit pun bisa loh. Iya. Berarti kalau galau bisa juga ya Pastor? Iya bisa Bahkan kali. Menyembuhkan saya berapa kegalauan. kali mengajari orang kalau sulit tidur, Iya. sambil di tempat tidur. Dan ini juga harus tahu ya, tak wajib juga harus selalu duduk nyaman atau berlutut. Itu idealnya. Tapi sambil berjalan pun bisa. Iya. Ada yang mengatakan tidak menghormati Tuhan itu katanya. Lihat dulu foto-foto Paus itu. Berapa kali Paus ketangkap dalam kamera sedang berjalan di taman sambil Dua Rosario. Jadi bisa berjalan sambil Dua Rosario. Sikap-sikap doa juga kan banyak Pastor. Iya. Sambil berdiri pun kita berdoa. Ada yang merasa langsung bersalah, itu tadi yang harus diingatkan. Nggak pas, itu kurang sopan. Mungkin belum sungguh ideal, tapi yang penting entah sederhana apapun, buatlah cintamu kepada Maria. Dan Maria itu akan melimpahkan cintanya. Gitu dia. Iya, betul sekali Pastor. Menurutku juga sama seperti itu tadi. Niat kita sebenarnya gitu kan, kemauan kita gitu. Jadi banyak umat yang sekarang mengandalkan aplikasi Rosario gitu, meditasi, podcast doa, atau bahkan berdoa sambil berkegiatan gitu. Ini menunjukkan bahwa di tengah kesibukan yang menyita seluruh waktu dan energi kita, selalu ada kerinduan untuk berhenti sejenak dan bertemu dengan Tuhan gitu. Yang tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi yang kepadanya seluruh hidup kita bisa bergantung gitu. Termasuk juga berdevosi, Dua Rosario tadi gitu. Walaupun peristiwa-peristiwanya itu tidak harus pada saat itu kita selesaikan gitu. Entah itu 10 Salam Maria Satu putaran dulu. atau nanti lagi atau siang satu putaran Itu lagi gitu. bisa saja, artinya Gimana menurut Pak? pagi hari misalnya sambil jalan ke kantor hanya dapat misalnya 20 Salam Maria. Nanti waktu pulang lagi 20. Iya. Sebelum tidur nanti 10, udah habis Iya. satu peristiwa itu kan, satu satu misteri peristiwa, iya. satu hari itu kan. Nah, Berarti kayak ini tadi Pastor, 4 misteri ya? 4 misteri. ada 4 misteri. Heeh.
yang dianjurkan gereja adalah satu misteri satu hari. Satu Itu- misteri itu termasuk 5 peristiwa. 5 gitu peristiwa. maksudnya ya. Jadi misteri itu ada Oh. misteri gembira, Iya. ada misteri Mulia, mulia, sedih, Oh. dan lalu sekarang cahaya. ada terang. Hmm. Terang. Itu misteri. Karena seperti yang biasa kita dengar 5 peristiwa. 5 Iya, peristiwa. itulah misteri. Iya, jadi Ah. bahkan dalam tradisi kita disebut Senin itu Iya. gembira, Mm-mm. Selasa itu sedih, Hmm. Rabu mulia, Kamis terang, Jumat sedih, Sabtu itu Gembira. gembira, Minggu Baru mulia. mulia. Artinya itulah, Supaya semua itu pun dibuat sudah lumayan. Apalagi kalau bisa sampai 4 misteri satu Satu hari. hari tentu baik. Oh, itu berarti satu misteri masuk dia 5 kali 5 peristiwa. 5 peristiwa. Artinya 50 50 salam Maria. 50. Jadi 200 salam Maria tadi ya. Iya, kalau kita Kalau Empat 4 misteri, peristiwa. 4 misteri. 4 misteri Iya. gitu ya. Jadi satu hari dibayangkan 50 kali salam Maria itulah iya. Hmm. dilakukan. Hmm. Kalau kami di Biara masih tetap setiap hari itu, Pastor. Mm-mm. Kalaupun ada hari tertentu karena ada kegiatan doa lain, Iya. Hmm. nah itu diharapkan kita berdoa sendiri. Mm. Tapi secara komunitas itu sebenarnya juga diaturkan. Iya. Jadi saya pikir ini juga awal yang baik ya. Ini kebetulan bulan Rosario. Meskipun tidak bulan Rosario, bagus juga kita mendoakannya. Mungkin bisa kita mulai dari diri Iya, sendiri benar. dengan mengajak teman atau Iya. mengajak keluarga dan seterusnya. Ya, Dan ingat itu seperti pasti ini. perjuangan. Karena Ya. sekali lagi Niat juga ya, kemauan. bukan hanya diri kita yang sedang mengalahkan diri kita. Ketika kita ada niat untuk doa rosario, iblis akan langsung datang. Hmm. Hmm. Ini loh ada HP yang Ini menarik. pasti sangat benci dia. Ada drakor yang Maka ganteng. wajar orang sulit berdoa rosario zaman ini. Karena dia harus menghadapi 2 hal. Pertama, kemalasan dirinya, Iya, yang Tapi kedua satu godaan lagi, dari luar. godaan ya. dari iblis itu. Mm-mm. Karena tadi iblis sangat benci mendengar doa rosario. Maka jangan heran, kok sulit kali pastor doa rosario ini katanya. Kok sulit saya untuk setia? Iya, karena iblis akan selalu menggoda kita. Mungkin pastor bisa berbagi pengalaman pribadi bagaimana devosi pastor kepada Bunda Maria. Jadi ini bicara anulah pengalaman pribadi. Mungkin sharing pastor nanti bagaimana pastor berdevosi kepada Bunda Maria mungkin bisa menginspirasi orang untuk juga berdevosi kepada Bunda Maria yang sangat kita cintai. Iya, harus saya katakan saya jadi pastor itu karena Bunda Maria. Wah. Itu betul sekali ya. Dan sebagai pastor saya harus tahu terima kasih kepada Maria. Termasuk kalau diminta dari podcast tentang Rosario. Rosario Bunda Maria ini nggak bisa menolak. Betul, sebenarnya saya mau istirahat 1 hari ini. Setelah capeknya ya, Pastor. perjalanan panjang mulai minggu lalu ke Jakarta, ke Siantar, ke Terus Parapat, Uskup Bapak Uskup meninggal. Betul, hampir tepar badanku. Belum lagi pastor mungkin malam itu waktu disemayamkan di $1.000 Oh, pastor di situ juga. tidur di samping Di, jenazah. iya, di menjaga jenazah itu sudah sakit badan kan. Tapi kalau diminta tentang Maria, saya merasa berutang pada Maria. Harus saya katakan sejak awal. Karena saya betul beruntung diperkenalkan dengan Bunda Maria oleh keluarga. Keluarga kami punya tradisi yang sangat baik tentang Maria. Ditambah lagi ini pastor yang dekat dengan paroki kita. Itu Pastor Agustinus Yu. Oh, Oke. iya. Sejak kecil kami dekat dengan pastor, Pastor ini. dari paroki mana? Saya dari Jalan Sibolga Siantar. Oh. Jadi Pastor Agus Brindisi ini semalam cukup ya? dekat dengan keluarga, mengajari kami tentang doa rosario. Jadi cerita-cerita tadi itu tentang penampakan-penampakan itu, saya dengar dari Pastor Agus. Tahu lu Pastor Agus ya? Iya, iya, betul. Bagus sekali menceritakannya. Iya. Nah, ketika dalam perjalanan panggilan, itu banyak tolong Maria, termasuk hal-hal yang praktis. Contohnya ketika saya di seminari, waktu itu situasi ekonomi keluarga kami tidak sedang baik-baik saja. Maka saya pikir, apakah sanggup nanti orang tua saya membayar biaya di seminari? Mungkin setelah sekarang ekonomi keluarga membaik, saya pikir berapa lah itu ya? Tapi saya ingat, sekarang ya. karena saya menulis buku harian ya, waktu itu betul sangat ada kecemasan, sanggupkah nanti bapak saya membayar uang sekolah di seminari? Maka saya hanya tahu lari kepada Maria. Maka tiap kali bapak saya mengantar uang sekolah itu, uang asrama di seminari, saya tak langsung serahkan kepada suster. Ini sekaligus, ini sebenarnya kesalahan ini ya. Harusnya uang itu langsung diserahkan, takut hilang.
kemana saya buat? Hmm. Saya selalu inapkan di patung Maria di kapel di seminari menengah itu. Ada situ patung Bunda Maria dari kayu. Jelek sebenarnya patung itu. Yang Tapi di bagi kapel iya, kapel itu. seminari menengah Dibuat ya. Pastor Iya. Filipus. Tapi bagi saya sangat berarti patung itu. Hmm. Di bawah kakinya itulah sering saya buat uang. Ketika saya pastor, ketika saya frater, saya ceritakan itu, terkejut orang. Memang benar. Berbuah gitu. sekali, tak pernah berhenti sekalipun. Selesai, ekonomi keluarga membaik. Saya lancar dalam pendidikan di seminari. Bahkan berbuah. Saya pikir dulu cukuplah tamat seminari, pokoknya tamat baik sudah luar biasa. Tapi saya rasakan berbuah. Cita-cita saya di luar yang normal itu terjadi. Saya jadi juara kelas waktu itu, agak sombong dikit ya. Itu doa Maria, berbuah doa yang dibuat Maria. Selain itu juga proyek-proyek saya tak tahan juga kalau hanya gitu-gitu saja, hanya sekedar melaksanakan rutinitas. Saya punya target-target. Dulu itu sedang maraknya menulis di Kompas. Saya itu juga menulis di Kompas. Masih prater ini ya. Waktu anak seminari. Seminar. Ada dulu Luar Kompas biasa. Muda ya. Lalu ada juga mimpi saya dulu kan. Saya lihat abang kelas saya diberangkatkan ke Jogja untuk lomba akuntansi. Saya juga, maunya pergi juga saya pikirku. Tapi waktu itu kan minder, siapalah saya ini ya. Siapalah aku ini. Tapi ada keinginan itu. Rupanya saya juga dapat kesempatan waktu itu diberangkatkan lomba akuntansi ke Jogja. Padahal saya anak IPA. Berangkat ke Jogja. Bagi saya mungkin itu sederhana, berapalah tiket ke pesawat kalau dihitung sekarang ya. Tapi bagi saya yang merasa kecil waktu itu, betul luar Ini biasa. pencapaian luar biasa Iya. ya. Lebih lagi satu pengalaman adalah ini, waktu saya salah satu mengapa saya mau masuk seminari, karena saya tertarik lihat anak-anak seminari, karena saya kan di Jalan Sibolga. Dekat ya. Tiap tahun kami melihat drama-drama anak seminari. Karena orang kampung sekitar seminari itu selalu diundang menyaksikan pentas seni mereka, drama mereka tiap tahun. Maka saya, nanti masuk sinilah saya. Nanti kalau aku udah di dalam, gak pernah aku berharap main di panggung. Siapa laku ini kan? Saya minder-minder juga sebenarnya. Minimal jadi orang yang bagi tiketnya Bun. Udah senang kali, pasti bangga kali mamaku, pikirku. Apa yang terjadi? Drama yang paling besar sampai sekarang loh. Boleh saya katakan drama paling besar yang dilakukan seminari sudah 75 tahun seminari. Itulah drama Sisi Mangaraja yang sampai ke Jakarta. Dulu ya. Saya ikut dan pemeran utama. Saya di sini dulu panitianya. Oh gitu ya, Sir ya. Saya pemeran utamanya. Yang belum tidak merasa. Dipentaskan dulu di Medan kan. Iya, baru pertama sebelum di ke Siantar, Jakarta, iya. di Medan, Di Medan di Unimed kalau enggak salah waktu itu sekali. di apa? Teater budaya ini. Taman Budaya. Taman budaya ini. Lalu Lalu di Medan itu gedung internasional itu loh. Unimed yang saya ingat. Unimed saya itu yang untuk Puang Borosobo. Hmm. Drama yang sebelumnya yang hanya berakhir di Medan. Hmm. Kami ini Ini ghost yang sampai ke di Jakarta, iya. Itu betul. Saya awalnya kan tadi mimpi saya hanya menerima tiketnya. Membagi tiket. Pasti banyak bangga kali mamaku melihat aku pikirku. Rupanya pemeran utama. Pastor jadi Sisinga Mangaraja. Betul, masih. Walaupun saya orang Siantar yang tak tahu bahasa Batak. Ketika saya dipilih oleh Pastor Erin waktu itu banyak yang Iya, Pastor Erin. berceloteh. Apa yang dia tahu? Dia bukan dari tanah Batak. Memang betul saya pontang-panting. Maka syukurlah dari segi akademik saya tak kesulitan. Walaupun ujian tak pernah saya sentuh buku saya. Ui. Yang saya tahu hanyalah menghafal teks drama itu. Hafal. Karena durasi 2 jam dan lepas teks ya. Iya, Nah, ketika itu saya tampil di gedung yang biasanya para artis yang boleh di tempat itu ya. Dihidupkan lampu, nampaklah 1.500 orang di situ. Itu teater internasional itu, tempat itu. Dan mereka bayar mahal untuk beli tiketnya kan. Masuk. Lalu saya pikir kok ngapain lah mereka melihat saya anak kampung ini gitu kan, membayar mahal. Saya ingat itu doa Maria. Itu kekuatan doa Maria. Dan terakhir adalah cita-cita saya sebelum tamat dari seminari. Jadi cita-cita saya selalu harus agak aneh-aneh. Kalau cita-cita orang bisa lulus UN gitu ya. Saya kalau lulus UN maaf lah, udah di tangan lah itu gitu ya. Cita-cita saya waktu itu, kalau bisa saya buat monumen sebelum
pergi dari Sama. seminari, itulah membuat buku. Hmm. Jadi waktu itu saya mengatakan kepada teman-teman supaya ada kita membuat pembaharuan di seminari. Kita buat buku pengalaman kita di seminari. Itu jadi pekerjaan sulit bagi saya karena hal yang baru di dalam lingkup seminari, lingkup biara itu pasti dapat banyak tantangan. Gak mudah. Apalagi kalau itu terkait dengan uang. Ya. Dari mana biaya cetaknya? Bina Media. Waktu itu kan saya masih anak seminari, belum kampusin kan. Nah, lalu maka setiap hari sebelum ujian nasional, yang di kepala saya bukan ketakutan tentang ujian nasional. Yang ketakutan saya, dari mana dapatkan 10 juta anak seminari. Karena waktu itu tidak segampang itu mencari uang. Kalau kalian Bina Media yang cetak langsung ya. Memang di Bina Media akhirnya dicetak dengan bantuan donatur yang datang tiba-tiba. Dan saya yakin itu doa Maria. Maka ketika saya misa perdana 2 tahun lalu, saya tambahkan dalam ritus misa perdana berdoa di depan Bunda Maria. Itu sangat saya rasakan doa Bunda Maria. Maka kalau bicara tentang Bunda Maria nggak habis berapa jam. Selalu bisa kita panjang. Iya, betul. Selamatkan keluargamu, selamatkan hidupmu, selamatkan panggilanmu dengan doa Bunda Maria. Itu pengalaman pribadi saya. Ya luar biasa Pastor ya. Jadi saya pikir Bunda Maria itu terutama lewat Rosario bukan hanya sebagai doa Rosario itu, tetapi juga sahabat dalam perjalanan iman, terutama dalam kesulitan-kesulitan. Gitu ya. Iya, betul. Betul, Ster. Saya sih sebenarnya juga belum bisa lah menyaksikan mengenai mukjizat ataupun terkabulnya doa Salam Maria sama saya Pastor gitu. Jadi kalau saya secara pribadi memang berdoa bersama Maria ini sepertinya belum seperti yang diyakini oleh teman-teman yang lain atau seperti pengalaman pastor tadi gitu. Jadi ya saya berdoa rosario memang, tapi belum bisa saya menyaksikan Belum dan pernah mengalami menyampaikan, mukjizat iya. Belum bisa saya menyampaikan bahwasanya itu jawaban dari doa bersama Maria gitu. Tapi memang saya selalu berdevosi, berdoa, tapi memang masih dalam tahap mencari dan pengen sih mewujudkan ini. Termasuk doa rosario seperti yang Pastor ceritakan tadi. Ketika mau memulai doa rosario ini, banyak aja tantangan. Yang inilah, aduh lama sekali lah ini, aduh ya udahlah, besoklah itu. Dan itu selalu saya ini kan Pastor, saya punya tekad kan gitu. Seperti di tahun ini, di bulan ini, dari awal kemarin pembukaan rosario, tersadar nih ketika Pastor Moses khotbah kemarin, berdoa lah, berrosario. Tuh, gitu kan. Bulan ini harus nih kumulai nih. Setiap hari. Sampai sekarang nggak ada. Dan kemarin juga di bulan Oktober ini juga sampai Pastor Vio undang nih. Pokoknya harus jadi operator kalau Natal untuk doa rosario di Radio Maria. Aduh, dari kemarin sih aku janji mau doa rosario nggak jadi. Apakah ini salah satu hukuman juga kayaknya ini gitu. Jadi ya memang mungkin seperti itu masih yang saya alami suster. Jadi saya pun masih belum bisa menyampaikan kesaksian mengenai rosario ini. Tapi seperti Salam Maria menjadi penghiburan itu, menurut Pastor bagaimana untuk Doa Salam Maria itu ya. Iya. Yang paling konkret kita alami nyata sekali kan ketika kunjungan paus itu ya. Iya, betul. Berhenti hujan. Mm-mm. Itu sebenarnya kan taruhan besar ya. Mm-mm. Berani sekali sebenarnya pastor apa itu ya, yang pastor yang cukup kreatif itu. Eko? No, pastor Projo Jakarta itu live. Minimal yang di Gelora Bung Karno itu, seandainya lah tadi berdoa Salam Maria, tetap hujan kan malu sekali kita ya. Iya. Tapi pastor itu berani sekali. Sangat Dan itu iman tadi Iya. mungkin ya Pastor ya. Dan disaksikan banyak orang, berhenti hujan. Cerah lagi. Padahal saya lihat di grup kami, Bekasi hujan deras. Mm-mm. Dan kita lihat dari sana itu gelap. Tapi doa Maria itu memang nyata sekali, Salam Maria itu. Banyak orang mengalami kesaksian. Contohnya baru-baru ini saya baru pindah ya dari Kandis ya, Riau.
beberapa bulan yang lalu ada umat kita diserang oleh preman lah kita sebut, yang memakai narkoba. Dia sudah merusaki rumah warga, merusaki mobil orang, bawa bacok ya. Dan satu keluarga kita, keluarga muda yang baru malam itu melahirkan anak, tiba-tiba digedor rumahnya. Datang orang ini dan mereka ketakutan. Mereka masuk ke dalam kamar yang dindingnya hanya triplek, artinya bisa digedor dengan dirobohkan dengan gampang ya. Tapi terus tiba-tiba ada anaknya, anak pertama yang tadi baru dilahirkan, anak kedua, anak pertama spontan mendoakan dua salam Maria. Saat itu juga pergi. Apa itu? Yang mau menyerang itu ya. Yang jelas-jelas mau bisa membunuh waktu itu juga sekeluarga itu. Keluarga tadi itu tak pegang apa-apa. Namanya juga Isra malam kan. Tidak ada dibayangkannya megang apa. Ini bawa golok gimana lah, udah pakai narkoba sako kan. Iya. Apapun bisa dibuatnya. Pergi seketika ketika dua salam Maria itu muncul. Jadi banyak sekali apanya. Hanya sekali lagi, walaupun dua salam Maria ini betul berdaya, ingat, itu bukan tanpa tantangan. Karena iblis benci kali dengan doa salam Maria. Maka tips yang paling praktis ialah doa rosario mulai dari yang kecil-kecil. Seperti saya bilang tadi, mungkin 10 salam Maria. Jangan pikirkan yang besar-besar dulu. Langsung 50. mutlak. Kita kan kadang-kadang, kayak tadi Natalia kan, harus bulan ini harus full. Besar sekali itu kan, dari yang 0 tiba-tiba jadi full. Mulailah dengan yang kecil-kecil. Ingat, Maria itu melihat cinta kita. Bukan soal aturannya, apakah pas. Apakah sudah dibacakan pas semua peristiwanya? Maria tidak melihat terutama soal aturannya, tapi cinta kita. Karena ingat tadi, rosario itu adalah bunga mawar hati kita. Ini bukan soal aturan. Ini soal pemberian mawar cinta kita kepada Maria. Maka tips paling praktis, lakukan dengan hal sederhana. Mungkin dengan cara doa rosario yang tak selalu utuh, dengan cara sambil berjalan pun, atau bahkan sambil tidur pun. Sekali lagi, Maria itu ibu yang mengerti kita. Nanti dengan itulah kita ditangkap. Hari ini kita doa rosario 10 kali salam Maria. Lihatlah nanti kita makin dijeratnya, makin ditangkapnya. Sehingga jadi full. makin senang gitu Iya. ya melaksanakannya. Itu praktisnya. Mungkin hanya 3 kali salam Maria pun bisa. Nanti semakin kita rasakan. Gitu tipsnya. Iya, betul. Baik, Pastor, udah banyak sekali kita omongkan ini. Saya pikir meskipun kita berdoa devosi kepada Bunda Maria ini melalui rosario ini sangat-sangat kuat dayanya ya. Tapi mungkin satu hal yang harus tetap kita ingat, yang menjadi pusat adalah tetap Yesus ya. Karena kan dalam peristiwa-peristiwa rosario itu juga kan sebenarnya peristiwa-peristiwa Yesus juga ya. Tapi mungkin malam ini Pastor bisa mengajak teman-teman media sosial bagaimana supaya ini yang mungkin selama ini lalai supaya memulai lagi. Yang sudah memulai mungkin lebih giat lagi berdoa rosario. Yang sudah giat mungkin tetap teguh dalam devosi ini. Mungkin Pastor bisa menyampaikan kepada para sahabat kita supaya memotivasi lah supaya ini tetap menjadi doa yang kita lakukan dengan setia. Oke, sebelum sampai kepada motivasi itu, kita lihat saja bentuk rosario sendiri. Itu sangat jelas berpusat pada Yesus. Iya. Lihat tuh, setiap kali ada rosario selalu ada salib itu. Tidak ada rosario tanpa salib itu ya. Untuk mengatakan memang ini intinya. Iya. Maka sebelum berdoa rosario kan sebenarnya 50 salam Maria itu. Kita selalu mulai dengan syahadat. Iman kita bawa, kita tidak lari dari iman ketika berdoa rosario. Untuk mengatakan orang yang agak-agak anti dengan doa kepada Maria, doa bersama Maria, doa rosario kan? Tidak, itu buktinya. Makanya selalu doa rosario dikaitkan minimal dengan tanda salib. Ada selalu salib di situ kan? Dan juga syahadat. Itu dari kesadaran gereja bahwa rosario itu adalah doa bersama Maria kepada Allah. Nah, motivasinya mungkin semua yang kita katakan tadi itulah motivasinya ya. Tapi sebagai singkatnya, mulai dengan hal-hal sederhana, praktis. Dan seperti saya katakan, tak selalu harus utuh.
Tak selalu harus dengan sikap yang sangat saleh, sempurna. Mulai dengan sederhana. Sekaligus ingat akan ada banyak tantangan. Karena rosario ini doa yang sangat dibenci oleh setan. Ketika Anda berniat doa rosario, saat itu juga setan langsung menerjunkan anggotanya kepadamu. Karena dia paling panas ketika mendengar ada doa rosario. Maka lihat di beberapa tempat kan, ada sekelompok mahasiswa doa rosario, Iya. masuk akal. Ada itu yang Kepanasan. Secara spiritual kita yakini itu iblis tidak tahan Hmm. dengan doa rosario. Kalau tidak ada doa rosario mungkin perang dunia ketiga itu terjadi. Minimal perang dunia kedua masih berlanjut. Kita yakini dalam iman perang dunia kedua itu berhenti seperti pesan Fatimah lewat doa rosario. Jadi perang dunia saja bisa diatasi dengan doa rosario. Apalagi perang pribadi-pribadi Perang kita. batin kita. Yang sendiri nih ya. Udah seluruh dunia bisa diatasi dengan doa rosario. Masalahnya kita nggak mau. Kita mau yang cepat-cepat. Kita mau yang seperti percis yang di pikiran kita. Padahal cara kerja Tuhan itu kan selalu berbeda. Tak sedangkal yang seperti cara kita. Maka berdoa rosario. Mulailah doa rosario. Entah sesederhana apapun itu. Entah tidak sesempurna apapun itu. Itu saja. Iya, seperti di paroki kita, Pastor, memang setiap tahun di bulan Oktober itu selalu lingkungan-lingkungan melakukan doa rosario, dan lingkungan-lingkungan itu mengumpulkan kolekte rosario gitu. Jadi setiap tahun di bulan Oktober seperti yang bulan ini, lingkungan-lingkungan itu selalu mengumpulkan kolekte, dan paroki kita itu mengirimkan ke beberapa seminar. Sumbangan umat, dukungan umat kepada calon-calon Pendidikan imam calon kita. imam. Oh, satu saya mau beritahu lagi. Karena saya kemarin ketika misa pembukaan bulan rosario diminta Pastor Moses di mana itu? Dr. Mansur. No. Seagul ya? Seagul. Francis Xaverius ya? Sunggal itu. Sunggal ya. Yang ini mungkin Seagul lah dulu. Iya, pembukaan rosario. Penutupan nanti Seagul, nanti saya minta. Jadi bagus sekali dari tata liturgi sudah mengatakan ada prosesi. Prosesi ini yang kadang umat tidak tahu apa artinya. Prosesi ini bermula dari peristiwa di Lourdes. Waktu itu, karena awalnya orang tidak percaya. Yang di gua tadi kan tempat babi itu ya. Tempat pembuangan sampah. Yang ditemukan oleh Bernadette, gadis sakitan itu. Orang kan ragu, itu setan itu. Orang kan ragu kan. Lalu mereka supaya memastikan itu sungguh Tuhan, mereka membawa lilin yang terberkati. Diyakini kalau lilin terberkati dinyalakan, setan-setan akan pergi. Maka mereka berarak dari kampung menuju tempat pembuangan sampah yang adalah gua itu. Dan betul ketika lilin itu dinyalakan, wanita itu tetap di situ. Itu berarti wanita itu berasal dari Tuhan, bukan dari setan. Lebih lagi, Maria mengatakan lanjutkan prosesi lilin ini sebagai bentuk silih atas dosa-dosa. Jadi rupanya prosesi lilin itu bentuk doa. Makanya di Lourdes, di tempat gua itu sekarang yang sangat terkenal itu, tiap malam bahkan di musim dingin pun ada prosesi lilin. Dan tujuannya untuk doa, permohonan sekaligus, tapi sekaligus juga silih atas dosa-dosa kita dan orang lain. Maka sangat baik kalau di stasi-stasi kita digalakkan. Kemarin yang di Sunggal belum jadi mereka arak, mungkin karena belum ada patungnya, nanti beli di Bina Media. Buatlah proses itu, Bunda Maria sangat senang. Saya tidak tahu apakah ada prosesi di sini ya. Biasanya ada. Pembukaan kemarin enggak ada kali kita memang ya. enggak ada. Nanti di penutupan. Di penutupan ikutlah, itu doa. Dan itu sangat diharapkan Maria. Memang biasanya kita buat bulan Maria biasanya. Sama Maria Sama ya. Jadi itulah saya bilang tadi, bentuk devosi pada Maria ada berbagai bentuk. Menyalakan lilin, prosesi lilin dan lain sebagainya. Biasanya memang kita berarak dari pastoran, Maria itu baru masuk ke gereja. Maunya orang berlomba-lomba lah ikut. Karena itu silih dosa kata Maria. Silih dosa dan doa-doa yang terkabulkan. Dan biasanya yang berbaris pegang-pegang lilin itu selalu kita minta Legio Maria, berbaris-baris. Dan itulah memang semoga dengan harapan
setiap butir doa kita menjadi persembahan cinta, menjadi mawar yang harum bagi Bunda kita yang setia. Oke. Amin. Amin. Jadi terima kasih ya Pastor, sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari sharing-sharing yang Pastor berikan kepada kami. Kita sangat diperkaya, iman kita kalau saya sendiri sih banyak insight baru ya tentang devosi kepada Bunda Maria yang saya dapatkan malam ini. Saya yakin bahwa para sahabat juga mendapatkan hal yang sama. Dan satu yang perlu kita ingat, saya pikir Bunda Maria adalah teladan iman kita. Jadi kalau kita berdevosi kepada orang yang menjadi teladan kita dalam iman, kita yakin bahwa iman kita juga akan semakin bertumbuh. Kita akan menutup podcast kita ini. Apa ada lagi yang mau Pastor sampaikan? Satu saja terakhir ya. Saya senang sekali diundang podcast ini. Nanti kalau kami undang masih mau kan Pastor? Sangat senang karena saya sebenarnya sangat suka untuk pewarta di media sosial. Waktu saya prater ketika sangat sibuk pun, waktu itu sudah mengurus tesis S2, walaupun harus sampai tidur jam 1 malam, jam 3 malam karena waktu itu kejar target, saya tetap mewarta di media sosial. Ada media sosial yang saya bangun itu YouTube, Yesus Engkau Andalanku channel. Sudah sempat sangat ramai dan saya dapat cuan juga dari situ. Untuk uang sekolah waktu itu. Jadi saya menyetor ke biar saya hitung-hitung, bah udah bisa itu biaya kuliah saya. Saya bayar dari biaya YouTube. Hanya ketika saya jadi pastor, saya lihat tak mungkin kalau saya lagi mau warta karena mengurus ini kan ini repot ini. Iya. Membuat satu postingan itu hanya 5 menit ya mungkin tuh tampil di YouTube itu habis 3 jam. Iya. Untuk mengeditnya semua karena saya membuatnya sendiri. Maka saya senang. Walaupun saya sedih juga satu sisi mengingat channel saya itu walaupun sudah ramai subscribernya tiba-tiba habis sekarang. Kalau mau lihat nanti Yesus Engkau Andalanku channel. Dan yang paling banyak diminati orang kalau tema-tema tentang rosario ini itu langsung membludak penontonnya. Maka saya sangat senang kalau ini, maka cita-cita saya, kerinduan saya untuk tampil media sosial karena ini pewartaan kan. Iya, menyapa orang-orang, terutama untuk oma opa ini banyak ini. Enggak, kalau kita harapkan juga orang-orang muda. Iya. Jadi sama seperti saudara kita Yoel ini Pastor, ini di tengah-tengah kesibukannya ini selalu dia memberi diri. Saya pikir inilah persembahan kepada Tuhan kan. Dengan cara ini dia juga berperan dalam pewartaan iman. Setidaknya ada satu-satu didengarnya tadi ya. Oke, mari. Iya, jadi kita akan menutup podcast kita malam ini, Pastor. Terima kasih banyak. Jangan kapok nanti kalau kami undang lagi. Tadi dikatakan udah senang. Kami nanti akan undang lagi. Nanti doa akan ditutup oleh Natalia dan kami mohon Pastor kali ini beri berkat lah ya kepada kita dan kepada para penonton kita dan kepada sahabat-sahabat media sosial Hayamuruk, Komsos Hayamuruk, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semua mendengarkan, melihat podcast kami. Semoga podcast ini menjadi sarana pewartaan juga yang bisa semakin meneguhkan iman kita. Semoga kita semakin tetap setia kepada Tuhan melalui ajaran-ajaran gereja kita. Demikian saya pikir, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Silakan menutup dengan doa. Suster, mari kita tutup podcast kita ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria yang kudus, Ratu Rosario yang penuh cinta, tuntunlah kami untuk semakin mengenal Putramu Yesus Kristus. Dalam setiap misteri yang kami renungkan, tuntunlah hati kami menuju kasih, kerendahan hati, dan ketekunan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga saudara-saudari sekalian, secara khusus devosi kita kepada Maria Ratu Rosario pada bulan Rosario ini berkenan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ave Maria. Ave Maria. Salve.